Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Agustin. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Wafilin, program studi Ekonomi Syariah semester 1. Pada video kali ini saya akan membawakan tentang akhlak tasawuf yang bertemakan zuhud di abad modern. Salah satu ajaran Islam yang banyak disalahpahami orang awam adalah zuhud. Banyak di antara mereka mengartikan zuhud sebagai sikap tidak mau mengikuti kemajuan zaman, sehingga mereka enggan mengaplikasikannya dalam kehidupan modern ini. Mereka mengidentikan zuhud dengan keterbelakangan, sehingga mereka merasa alergi mendengarnya. Kesalahpahaman inilah yang membuat mereka tidak dapat mereguk manfaat serta besarnya pahala zuhud yang diteladani baginda Nabi SAW. Mengartikan zuhud sebagai sikap tidak mau maju dalam segi perekonomian juga salah besar. Baginda Nabi SAW sama sekali tidak pernah melarang umatnya untuk maju dalam bidang ekonomi. Banyak sahabat di sekeliling beliau yang kaya raya dan menjadi saudagar tajir kala itu. Segendang sepenarian para ulama dari generasi salafus saleh juga tidak jarang yang berharta banyak karena bisnisnya maju. Zuhud bukanlah penghalang bagi siapapun untuk menjadi pengusaha atau eksekutif sukses. Definisi zuhud yang sebenarnya adalah membuang rasa cinta kepada dunia dan seisinya dari dalam hati. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa intisari zuhud adalah tiadanya rasa cinta kepada aneka pernak-pernik kemewahan dunia. Sebenarnya kaya dan miskin bukanlah tolok ukur yang persis untuk menilai kezuhudan seorang. Para ulama sufi menyatakan banyak orang kaya yang memiliki sifat zuhud dan banyak orang miskin yang mempunyai sifat tamak alias rakus. Orang kaya yang tidak memasukkan kekayaan di dalam hatinya adalah orang yang zuhud. Tanda orang yang demikian adalah keringanan mereka dapat menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah menyesal manakala suatu ketika hartanya sirna sehingga menjadi miskin. Baginya memilikinya adalah sama saja. Begitupun sebaliknya, orang miskin yang hatinya selalu mendambakan harta kekayaan adalah orang yang jauh dari zuhud. Tanda orang demikian biasanya senantiasa mengeluhkan keadaannya dan berupaya mendapatkan harta yang ia inginkan dengan berbagai cara. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan bagi sebagian kalangan yang menuduh Islam sebagai biang kemunduran karena ajaran zuhudnya. Mereka mengatakan demikian lantaran tidak pahaman mereka akan hakikat zuhud. Seperti halnya ikhlas. Zuhud adalah amalan hati yang tidak bisa ditebak dengan tampilan luar. Oleh karena itulah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun karena tidak pernah tahu isi hatinya. Dikisahkan bahwa dahulu di Hadraul Maut hidup seorang ulama besar yang hidupnya kaya raya dan bergemilang harta. Namanya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap saat beliau menampakkan kemewahan di hadapan halayak. Pada suatu ketika, seorang sufi berpapasan dengan beliau. Melihat sang Habib memakai pakaian dan kendaraan mewah, orang sufi tadi menyatakan ketidaksukaannya kepada sang Habib di dalam hatinya. Seketika itu pula Habib Husain memanggil sang sufi dan berkata, "Seandainya seluruh harta yang kumiliki hilang dalam sekejap, maka hatiku tidak akan pernah goyah." Sang sufi merasa malu dengan sikapnya. Akhirnya ia minta maaf kepada Habib Husain dan mohon untuk menjadi muridnya. Lantas, bagaimana kita memahami zuhud di zaman modern ini? Sebenarnya
ajaran zuhud masih dapat bersatu dengan kehidupan modern seperti sekarang ini. Lewat sabda-sabdanya baginda Nabi SAW mengajurkan umatnya untuk menjadi manusia yang kreatif dan tidak pemalas. Hal ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus bekerja keras untuk mencapai kemajuan di dunia. Namun, mereka tidak boleh kehilangan fokus dalam mencari kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Harta dan kekayaan dunia harus dijadikan sarana untuk mendapatkan surga yang abadi. Zuhud berarti mengedepankan misi akhirat dan mengesampingkan urusan duniawi. Kehidupan modern tidak menutup zuhud dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya bisa saling berjalan beriringan seperti di zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Sungguh keliru kalangan yang beranggapan bahwa zuhud berarti tidak boleh mengikuti modernisasi. Betapa tidak, modernisasi hanyalah perkembangan dari masa lalu yang menjadi sunatullah. Dalam kondisi zaman seperti ini, zuhud jika masih dipahami sebagai sikap anti dunia, semakin problematis. Sikap penolakan terhadap dunia sendiri tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Dari hadis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa zuhud di era modern adalah menjadikan dunia sebagai sarana menuju kehidupan akhirat. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang menjadi buah yang kita petik di akhirat kelak. Jika kita masih menafikan kehidupan dunia, maka yang terjadi adalah sikap individualisme, bermalas-malasan, enggan bekerja, hingga akhirnya membuat diri kita sengsara. Sementara Islam mengajarkan kita untuk kreatif, optimis, giat belajar, dan menghindari kemalasan untuk dapat mendekat dengan Allah. Tidak harus menjauhkan diri dari harta dan materi duniawi. Justru harta dan materi yang kita miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ukhrawi. Zuhud di zaman modern berarti kita harus bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita tetap bekerja keras sesuai dengan profesi masing-masing, asalkan tidak sampai pada level mencintai dunia atau hub dunia. Tidak sedikit pun tergoda untuk mencari kesenangan dunia. Di tengah kemewahan dan gaya hidup hedonis, kita lebih memilih hidup sederhana, memberikan bantuan kepada sesama, serta memanfaatkan harta yang kita miliki untuk kepentingan agama dan sosial. Hakikat dari semuanya, yakni manifestasi perilaku zuhud, menjadikan dunia yang membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Tujuan akhir perjalanan seorang hamba adalah kehidupan akhirat. Namun, jangan sampai berpikir bahwa dunia tidaklah penting. Pasalnya, kehidupan di dunia dapat dimanfaatkan untuk mengantarkan kita ke singgasana terbaik di akhirat. Maka, di tengah euforia dan berbagai kesenangan duniawi, kita harus bisa mengarahkan jiwa kita untuk terus terikat dengan Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.